Oke guys, kembali lagi ke saya di Base Programming. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kondisi logika if else. Oke, saya akan mempresentasikan PPT saya terlebih dahulu. Oke, kita akan mempelajari tentang apa itu boolean, apa itu operator logika, apa itu struktur if, elif, else, menggabungkan kondisi kombinasi, dan terakhir flowchart sederhana. Santai saja, saya akan menjelaskannya dengan sederhana dan cermat. Oke, permula-mulaan di sini saya akan menjelaskan tentang boolean beserta contoh, scratch, dan Python-nya di dalam Replit serta menjelaskan beberapa flowchart yang berkesinambungan dengan materi kita kali ini. Oke, apa itu boolean? Oke, topik kali ini sebenarnya simpel saja. Boolean itu adalah dua kondisi di mana program menyatakan benar atau salah. Oke, benar disebut true dan salah disebut false. Kalian bisa lihat sendiri analoginya seperti saklar lampu yang hanya on dan off. Oke, ini contohnya, apakah hujan true berarti dianggap hujan, kalau sudah lulus sama dengan false dianggap belum lulus. Oke, operator logika. Oke, ini selanjutnya ya. Kalau AND, nah, N ini adalah tipe operator yang kalau dua-duanya benar, hasilnya bakal benar. Jadi kalau salah satu ada yang berbeda, berarti jawabannya udah pasti false. Kalau or, salah satunya harus bernilai benar atau true untuk hasilnya benar. Dua-duanya akan false atau salah jika dua-duanya salah. Oke, kalau not ini membalikan nilai boolean yang tadi ya. Kalau not true menjadi sebenarnya bukan membalikan, tapi hanya menganalogikan saja. Jadi kalau not true menjadi false. Jadi analoginya jika pintu tidak terkunci, diartikan sebagai pintunya itu terbuka. Oke, kedua percabangan. Oke, percabangan adalah struktur yang memungkinkan program membuat keputusan dan menjalankan kode yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tertentu. Jadi kalau kalian tahu apa itu flowchart, nah itu kan cabangnya tuh banyak tuh. Nah, ini kita masuk di materi itu. Ini membuat program menjadi quote and quote pintar dan tidak berjalan lurus dari atas ke bawah. Jadi nggak hanya dianalogikan sebagai ya dan tidak aja. Maksud saya hanya ya gitu, tapi ada variabel variabel lain yaitu tidak atau yang lain. Jadi bisa ya, tidak, mungkin ya gitu. Menggunakan kondisi yang hasilnya adalah boolean, yang tadi true atau false. Oke, saya akan menjelaskannya ya kalau if, elif, dan else ya. Nah, untuk if itu pengecekan pertama, dilanjutkan dengan blok di dalam if itu hanya terjadi jika kondisinya true. Kita akan membahasnya di contoh codingnya. Oke, selanjutnya jika false, program akan melompat atau melompat atau men-skip, men-skip ke elif. Nah, elif ini singkatan dari else if. Oke, ini adalah pengecekan alternatif ketika if ini belum true atau false. Oke, step selanjutnya ketika kita punya banyak elif, nah itu tuh bisa jadi pilihannya jika elif satu salah, elif 2 salah, elif 3 salah. Nanti kalau seterusnya itu bakal beruntun gitu. Jadi kita itu ngetik beberapa elif yang kalau sampai inputnya itu sama kayak elif-elif yang ada di bloknya itu, di blok elif. Oke, ini else, ini terakhir atau catch all. Blok ini akan dijalankan jika semua kondisi if dan elif atasnya false. Jadi kalau udah banyak banget if atau elifnya itu udah ngecek tapi udah nggak ada. Nah, else adalah tempat terakhir program itu mengecek. Sifatnya opsional, tidak harus selalu ada. Oke, ini.
Sebentar. Oke, sip. Di sini kita punya umur 25. Ini hanya program biasa ya, guys ya. Umur 25, oke, umur 25. Nah, kalau umurnya kurang dari 13, oke, kurang dari 13, si outputnya adalah umur kamu, kamu adalah seorang anak-anak. Nah, ini tuh eh, maksudnya eh, ini inputnya ya, umur ini input kita. Nah, kalau nah ini kan elif, ini if nih. Nah, lalu ada elif. Ini elif ini sebagai pilihan cadangan. Nah, elif umur kurang dari 20, maka keren kamu adalah seorang remaja. Nah, tapi jika jawabannya kurang dari lebih dari 13 dan lebih dari 20, maka pengecekan akan dilakukan di else. Else ini print kamu adalah seorang dewasa. Nah, seperti ini. Outputnya kamu adalah seorang dewasa. Oke, lanjut. Menggabungkan kondisi. Nah, ini udah mulai agak kompleks. Di sini kita akan membahas kondisi yang lebih kompleks. Kita menggunakan AND atau OR untuk menggabungkan beberapa pengecekan. Pengecekan tadi yang peristiwa tadi ya. Nah, contoh syarat mendapatkan SIM adalah usia minimal 17 tahun dan sudah lulus ujian teori. Jadi kalau kamu usia 17 tahun, di inputnya 17 tahun, tapi tidak lulus, nah berarti itu kondisinya false atau salah. Oke, nah, kita langsung ke sini. Oke, input. Oke, inputnya adalah 18 ya. Inputnya adalah 18. Oke, inputnya adalah 18. Nah, lulus ujian teori true. Oke, ini yang benar ya. Oke. Jadi maksud saya adalah kedua ini adalah eh, input kita input kita di program. Jadi semisal usia kita masukkan 18 dan lulus ujian teori kita masukkan true. Nah, ini problemnya. If usia lebih dari, nah ini atau sama dengan 17 dan lulus ujian teori sama dengan ini nih. Ini itu dua sama dengan ini dibaca eh sebenarnya bukan dibaca sih, tapi hasilnya ya. Hasilnya harus exactly yang ada di sini. Oke? Nah, ini tuh sama dengan ini jadi eh input inputnya itu harus sama exactly dengan apa yang harus di ujikan. Apa apa namanya yang harus ada di programnya lah. Jadi dua apa namanya dua sama dengan ini akan bersifat true. Oke? True. Lalu print selamat Anda berhak mendapatkan SIM. Oke. Lalu ada opsi kedua. Elif usia kurang dari 17, maka print maaf usia Anda belum mencukupi. Atau else if masuk ke pengujian ketiga, maaf Anda harus lulus ujian teori terlebih dahulu. Oke. Outputnya akan selamat Anda berhak mendapatkan SIM karena kita inputnya adalah 18 dan lulus ujian teori kita adalah true. Oke, sekarang kita ke terakhir. Ini adalah salah satu flowchart paling sederhana yang saya tampilkan. Oke, mulai start. Oke, mulai start. Ini ketika program dijalankan, ini inputnya India. Apakah lebih dari atau sama dengan umur 18? Maka ya berarti boleh berkendara. Kalau tidak, tidak boleh. Kalau boleh, selesai. Kalau tidak boleh, selesai. Udah, seperti itu untuk eh, materi kita kali ini. Ini hanya contoh sangat sederhana
dan saya akan menjelaskannya lewat Python dan Scratch untuk durasi selanjutnya. Oke, sebagai tambahan, saya akan em, menjelaskan tentang flowchart karena materi flowchart sepertinya belum saya sampaikan sama sekali. Oke, di flowchart ini sebenarnya sangat sederhana, tapi saya akan menjelaskannya dengan lebih rinci. Oke, di sini flow. Apa sih flow? Nah, flow itu yang garis ini, guys. Flow ini garis. Oke, flow ini garis ini. Oke, garis ini itu berfungsi sebagai garis yang menggabungkan antara dua simbol atau yang lain ya. Oke, simbol ini juga disebut dengan connecting line. Oke, ini adalah input outputnya. Nah, input atau outputnya ini. Oke, input, input di sini bisa macam-macam ya guys, termasuk yang tadi itu. Nah, jadi kalau tadi kan kita kan membahas tentang coding Meksiko ya. Nah, nanti kalau Meksiko, dia itu connecting line-nya itu bakal lebih banyak lagi. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya parental supervision sama parental agreement. Nah, parental supervision dan parental agreement itu dua variabel yang udah berbeda dan outputnya juga beda. Nah, jika begitu, maka input Meksiko yang tadi ini, nah ini nanti akan apa namanya keluar ke sini. Ke sini nanti ini bakal diganti dengan apakah oh sebenarnya masih sama, tapi kotak ini nih atau kotak yang tadi atau disebut proses ini proses ini akan lebih banyak lagi. Jadi semisal apakah lebih dari 18 maka nanti jadinya adalah supervision. Apakah lebih dari 15 nanti maksud saya maksud saya supervision itu lebih dari 16 lebih dari 15 adalah agreement, nanti lebih dari 18 sudah. Nah, nanti di sini itu kalau semisal umurnya itu semisal kurang dari 14. Nah, 14 ini akan ke no, maka tidak boleh. Yes. Nah, saya akan menunjukkan Anda bagaimana membuat vouchernya saja. Kita akan buka namanya Microsoft Vision. Microsoft Visio maksud saya. Oke. Oh, sepertinya salah. Langsung Visio saja. Oke. Basic voucher. Oke, di sini kita banyak ya. Oke, input. Di sini kita akan input, semisal di sini sebentar. Oke, di sini Meksiko ya. Maksud saya di sini start, start dulu ya. Start. Nah, di sini kita ada yang namanya input. Oke, habis input harus ada decision. Oke, di sini ada proses. Untuk proses nanti saja. Yang penting kita bisa sambungan. Nah, gimana nyambunginnya? Ini connecting line, konektor. Kita tarik. Sepertinya tidak simetris ini. Oke, nah, tahan ya guys. Oke, oke. Nanti di sini kita pasang Meksiko. Tuh,
Meksiko. Nah, ini apakah 14 apakah 14 ke atas? Oke, di sini kita punya satu jawaban pasti, yaitu kalau misal tidak, triangle kecil gini, duh, oke. Untuk ininya ya, rectangle ini terus tulisannya no. Sini kita harusnya bisa nipa ya. Nah, di sini, oke. Jika no, maka hasilnya adalah tidak boleh. Oke, aduh, bentar guys. Nah, oke. Di sini kita akan memberikan contoh jika iya. Kita akan fokus saja di sini. Oke, ini kita ke atasinnya guys. Biar bisa apa namanya, eh, timpa. Oke, apa ya? Nah, harusnya bisa ini. Oke. Hmm. Bring to front. Ini bring to back. Saya ini udah nggak bisa. Kita jauhin dulu. Oke, ternyata kita butuh membuat baru lagi biar bisa ketimpa ya guys ya. Oke, ketika ya, maka si program akan menanyakan lagi, apakah apakah lebih dari 15. Oh, ini beda ini. Ini harusnya masuknya decision. Kenapa? Karena ini bertanya, guys. Ini kita lepas aja ini. Hmm, belum saya matikan. Ini kita bring to front, kasih. Tuh, oke. Loh, balik, guys. Oke, ketika ya, maka akan ditanya lagi, apakah lebih dari 15? Nah, jika no, bagaimana? Jika no, maka tidak boleh.
Bentar, oke. Sip. Hmm, Harus manual ya. Jika no, maka tidak boleh. Jika yes, nanti bakal jadi konektor sini eh, perlu persetujuan orang tua. Oke, nah, jadi begini guys, ini buat pilihan, ini buat proses. Oke, nah di sini itu sebenarnya lebih kompleks lagi ya kalau Meksiko ini, kalau dibuat yang seperti ini. Nanti semisal iya, nanti apakah lebih dari 15? Sebenarnya di sini ada variabel baru lagi ya guys ya. Jadi semisal iya, nanti ada dua input sebenarnya. Ada apakah 15 atau apakah dia eh, udah maksudnya kalau dia lebih dari 14 itu dia masuknya itu pilihan ini atau maksudnya dibantu orang tua. Nah, di sini outputnya ada dua 14 ini, pilihan dan langsung jawaban. Nah, oke, ini tidak usah. Oke, di sini untuk tipe-tipe apa namanya penjelasan flowchart-nya sudah paham kan? Untuk lebih dari 14, iya, maka lebih dari 15. Nah, untuk input output keduanya itu mungkin minggu depan ya guys ya, karena durasi sudah terlalu lama. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk apa namanya menggambarkan dua output yang bersamaan. Dan untuk terakhirnya jangan lupa ya guys, flowchart itu selalu diawali dengan chart dan diakhiri dengan end. Oke, sama seperti program ya. Ini start, ini end. Oke, untuk pelajaran flowchart kali ini pelajar tambahan ya. Ini sebenarnya untuk menambah pengetahuan kalian tentang flowchart sederhana itu agar kalian tidak tersesat. Untuk ini saya akhiri materi sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang program yang ada di Scratch dan Python. Oke, pertama-tama saya akan memulainya dengan Scratch. Ketika bendera hijau diklik, oke, set temperatur ke 20. Kalau temperatur kurang dari 20, maka kucing mengatakan nyalakan pemanasnya. Atau jika temperatur lebih dari 19,9 dan temperatur kurang dari 25,1, kucing mengatakan oke. Untuk yang lain, kucing akan mengatakan nyalakan pendinginnya. Oke, di sini saya akan menjalankannya. Oke, kenapa oke di sini? Karena temperaturnya 20. Kita bisa lihat di sini, saya oke ini itu kriterianya harus lebih dari 19,9 atau kurang dari 25,1. Jadi kalau semisal kita ganti variabelnya menjadi 18, dan matikan kita nyalakan lagi. Nah, maka si kucing akan mengatakan apa namanya menyalakan heaternya, pemanasnya. Oke, saya lanjut ke Python.
Oke, di pitot ini sama temperatur berfungsi sebagai wadah, lalu 20 di sini ini adalah inputnya. Kalau temperatur kurang dari 20, print outputnya maka jadinya nyalakan pemanasnya. Nah, elif di sini sebagai pilihan lainnya jikalau kriteria berbeda. Temperatur lebih dari atau sama dengan 20 dan temperatur kurang dari atau sama dengan 25, maka output akan oke. Untuk yang lain, maka outputnya akan nyalakan pendingin. Nah, ini kan 20 kan? Oke. Untuk 20, maka oke. Karena pas ya, atau sama dengan ya di sini ya. Atau sama dengan. Jadi semisal kalau kita masukkan misal 27.0 clear pass, cara, nah, turn the color on karena terlalu panas. Oke, kita akan belajar dengan yang lebih kompleks. Oke, ini dia. Oke, ini sebenarnya hanya mengulang ya guys ya. Tidak usah kaget dengan ini hanya mengulang-ulang. Oke, saya akan jelaskan. Ketika bendera hijau diklik, kucing akan mengatakan di mana kamu berkendara. Dia akan kasih pilihan. Oke, di sini wadah variabelnya ada dua, yaitu pertama country atau negara, yang kedua usia. Oke, wadah ini akan di cek di bagian if else ini. Oke, oke. If country sama dengan South Africa, ketika kita jawab South Africa, maka dia akan menanyai umur kita juga. Kalau lebih dari 16, maka kau bisa mengendarai. Nah, kalau salah satunya tidak memenuhi kriteria, meskipun kamu bilang South Africa doang, tapi usiamu kurang dari 16, maka si kucing akan mengatakan you can drive. Nah, ini sama sebenarnya, sama semua. Sama, nah ini ada tambahan ini. Nah, di Meksiko umur lebih dari 15 tahun akan eh, umur lebih dari 15 tahun tapi tidak sampai 17 tahun. Nah, ini. Kau bisa mengendarai dengan bantuan orang tua ya. Oke. Nah, kalau lebih dari 14 oh, gini. Ah, tadi salah. Untuk yang lebih dari 15 tahun, ini parental agreement, berarti persetujuan orang tua. Kalau lebih dari 14 tahun, tapi tidak sampai 15, nah ini butuh bantuan orang tua. Nah, jika kurang dari itu, udah nggak bisa. Kucing bakal mengatakan you can die. Nah, ini sama. India lebih dari 17, bisa dan tidak. Prancis lebih dari 17, lebih dari 14, oke, iya dan tidak. Nah, kalau kita menjawab yang lain, semisal Indonesia, Malaysia, nah si kucing nggak bakal tahu karena itu tidak terdaftar dalam ini variabel yang kita cantumkan. Nah, itu akan menghasilkan kucing mengatakan data is not available for this county. Oke, kita akan coba. Kita akan mencoba di yang paling banyak ya judulnya ya, berarti Meksiko. Meksiko. Nah, kita akan menjawab umurnya 14 tahun. Oke, you can drive. Karena kenapa? Karena ini tidak sama dengan ya. Nah, ini hanya lebih dari 14. Oke, kita jawab Meksiko lagi, 15. Nah, nih, supervision ini berarti harus dibantu orang tua ya berkendaranya.
Kalau misal 16 gimana? Nah, kalau 16 tetap Meksiko, 16. Nah, oke. Sekarang persetujuan orang tua. Sekarang Meksiko, tapi umur kita 18. You can drive. Nah, kamu bisa berkendara. Nah, di sini itu nggak ada sama dengannya ya, Risha. Dari lebih dari 17, bukan lebih dari atau sama dengan 17. Oke? Oke, kita lanjut ke Python. Oke. Sama seperti yang ada di Scratch tadi, Python di sini menggunakan if, elif, dan else. Di sini country sebagai tempat atau wadah variabel, input sebagai tempat input kita ini nanti kita di print, oke. Nah, oke, int input. Nah, kenapa sih harus pakai int? Sekali lagi seperti materi sebelumnya, int di sini saya akan menjelaskannya lebih rinci. Di program di program Python itu seluruh variabel yang kita tulis akan berupa str atau string ya. Ya, si Python itu belum tahu mana yang angka, mana yang huruf gitu. Oke, jadi angka yang kita tulis hanya berupa string atau sebuah tulisan biasa. Di sini int berperan sebagai pemisah antara huruf dan angka itu sendiri. Nah, di sini int atau integer akan menerjemahkan angka bila atau bilangan bulat. Terkhususnya bilangan bulat ya biasanya karena ini bukan float. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, float adalah angka pecahan. Int atau integer adalah angka atau bilangan bulat. Oke, di sini int input, how, output, atau apa namanya berapa usiamu. Oke, konsol akan saya pindah. Siap. Oke, di sini kalau country, nah ini ada siap. Ini membandingkannya ya. Ini membandingkan hasilnya harus sama. Oke. Nah, kalau user age ini ya lebih atau sama dengan 17, maka outputnya bisa mengendarai. Kalau semisal 16 itu nggak bisa. Oke, sekarang kita akan yang lebih panjang. If, elif, country. Nah ini melanjutkan ya. Ini elif, ini if, ini elif. Ini if, ini else. Nah, oke. Nah, country Mexico. If user age, sebentar. Oke. If usianya lebih dari 18 tahun atau sama dengan 18, print you can drive atau kau bisa mengendarai. Nah, ini ada kasus lain. Kalau lebih dari 16 atau sama dengan 16, print kau bisa mengendarai dengan persetujuan orang tua. Nah, seperti yang tadi, jika usia lebih dari 15 atau sama dengan 15, print kau bisa mengendarai dengan eh, apa namanya bantuan orang tua ya. Oke. Untuk yang lainnya sama seperti yang di atas, cuma beta variabel aja. India, Perancis, usia 18, usia 18, usia 15, oke. Nah, kalau kalau yang kita input itu nggak ada, semisal negara lain yang nggak ada di sini, maka kerennya bakal data is not available for this country. Oke, saya akan coba. Di sini kita akan menjawab Meksiko. Oh, Allah, oke. Oke. Semisal kita, oke, tadi kan Meksiko kan, oke, ini Meksiko. Nah, sama lebih dari sama, atau sama dengan 18. Jadi kalau 18 gimana? Uh, jadi
Nggak ada ya guys ya. Sebentar. Jadi outputnya agak keliru ini ya. Meksiko. Meksiko. Semisal 17. Oh, ya guys. Jadi di sini itu data itu emang harus exactly yang kita tulis ya guys. Jadi semisal Meksiko. Tadi itu gak ada huruf kapitalnya. Nah, jadi ingat sama dengan ini itu harus exactly benar-benar exact dari yang kita tulis. Jadi ini emang agak rancu atau sulit ya. Kalau semisal kita itu nggak tahu jawabannya butuh huruf kapital apa tidak. Di sini juga semisal kita memprogram soal ujian yang jawaban singkatnya itu butuh angka kapital. Biasanya kan murid kan langsung ngetik aja gitu ya, nggak huruf kapital. Nah, meskipun jawabannya benar tapi huruf kapitalnya salah, maka kondisinya akan false atau salah. Oke, sepertinya itu catatan hari ini dan materi hari ini. Semoga bisa membantu. Saya Dimas Putra. Saya Dimas Putra dari DPS Programming. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.